Jadi orang nanti setelah puasa itu dalam kehidupannya bagaimana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi aspek kehidupannya selalu berlandaskan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah kalau orang itu sudah keluar dari Ramadan, itu dia akan membentuk manusia yang paling paripurna. Baik hablum minallahnya juga main, hablum minannasnya juga akan main. Cuman kadang-kadang orang itu baik kepada hablum minallah, kadang-kadang salah kepada hablum minannas. Sehingga saya tadi awal menyinggung bahwa di Indonesia ini kan kenapa kurang berkah, kenapa kurang sukses. Bahkan maksiat itu tiap hari maju naik terus ya. Ini yang kadang saya pikir orang zaman sekarang ini kok nggak takut dengan mati gitu loh. Padahal kan mati itu kan pasti. Dan perlu kita ingat bahwa hidup ini kan sementara. Nah, nanti di akhirat itu lebih jauh lagi. Paling-paling kita dikontrak 60 sampai 70 tahun. Ya. Kalau munculnya dikontrak berapa tahun? Belum tahu. belum baca surat kontrak. Jangan ditanyain itu, ngeri Ustaz. Saya mau nanya pada Ustaz Payage terakhir. Ustaz, disebutkan bahwa manusia ini memang adalah makhluk yang selalu merasa tidak puas. Jika diberi emas 1 gunung, pinginnya 2 gunung. Nah, bagaimana rasanya menumbuhkan rasa syukur, Ustaz? Karena kalau kita lihat perilaku korupsi yang marak sekarang ini adalah wujud dari rasa tidak puas. Udah kaya, pingin kaya lagi, kaya, pingin kaya lagi. Akhirnya cari jalan yang mudah gitu. Iya, makanya hati-hati. Yang namanya korupsi itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan dan semacamnya. Karena apa itu membunuh seluruh masyarakat rakyat Indonesia. Iya. Maka dosanya sangat besar sekali. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu ada kesadaran, perlu ada ingat mati, perlu ada ingat kembali kepada rumah yang abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Insya Allah orang nggak akan berani ngambil bukan haknya. Itu zalim. Nah, semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang zalim. Amin, ya. mudah-mudahan. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ustaz Payage. Terima kasih atas kehadirannya di Demokrasi. Dan pemirsa, saat lagi kami akan menghadirkan Mahfud MD dan Tung Desa Muaringin. Dan kita akan berbicara mengenai pembangunan moral dan karakter. Tetaplah bersama kami di Demokrasi. Lebaran di sini ya sepi, Bu. Biasalah pada pulang kampung semua. Ya udah deh kalau gitu. Iya, cuma aku aja. Sering kita berbuat salah, meski tak disengaja. Karenanya, jadikan Lebaran ini awal saling memaafkan dan silaturahmi. Selamat Idul Fitri. Speed Action Sport. BAB jangan tunggu sampai macet. Lama-lama bisa wasir. Minum Vegeta. Serut. Licin, lancar. Vegeta, kesehatan pencernaan.
kita hidup dalam sebuah masyarakat di mana sebagian besar mungkin tidak bisa menerima keyakinan begitu saja. Ya pasti kan pada akhirnya kompromi. Kalau sudah itu setiap draft undang-undang itu begitu masuk parlemen. Tapi tetap aja dianggap sebagai undang-undang yang buruk begitu hasilnya. Ini menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Lahirlah ini undang-undang itu karena mereka tidak bisa mendelete undang-undang kebebasan pers ini. Gitu. Efektif nggak sih yang dilakukan oleh Pemda dengan operasi justisia itu? Saya rasa operasi itu kenyataan itu menunjukkan bahwa operasi itu tidak efektif. Memang kenyataannya kota membutuhkan orang miskin. Tidak mungkin kota tidak ada orang miskin. Yang mulung siapa, yang bersihin kota siapa. Yang diperlukan adalah penguatan pekerjaan mereka itu dianggap juga bagian dari sistem ekonomi kota gitu. Nah, ini jadi dilegalkan. Dianggap, kan? Nah ini yang tidak. Sore hari, kesibukan memuncak. Anda butuh sesuatu untuk mengisi kembali energi Anda. Kami hadirkan berita terkini dan update informasi dalam Metro Sore, Senin hingga Jumat jam 2:30 sore. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Demokrasi dan segera saja kita masuki perbincangan mengenai pembangunan moral dan karakter. Untuk itu saat ini sudah hadir 2 orang narasumber bersama kami. Kita berikan tepuk tangan untuk Mahfud MD. Terima kasih sudah hadir Demokrasi Pak Mahfud. Dan narasumber kita berikutnya adalah Tung Desem Waringin. Kita berikan tepuk tangan. Pak Tung, terima kasih sudah hadir Demokrasi. Bertanya ke Pak Mahfud, menurut Bapak bisakah ibadah puasa menjadikan sebuah medium pembentukan karakter atau karakter building? Iya, seharusnya bisa. Mungkin Anda melihat banyak orang berpuasa gitu ya, tapi kok kelakuannya tidak berubah gitu ya. Bahkan kita baru-baru ini melihat ada orang ditahan sebagai koruptor gitu. Tapi masih juga berpuasa, saya mau sahur nanti katanya. Gitu ya Pak? Iya, jadi itu seharusnya bisa. Karena apa? Sebenarnya inilah momentum untuk kalau untuk orang Indonesia itu untuk kembali ke jati diri ya, ke jati diri. Taruhlah selama sebelum puasa tuh kita akan dikontaminasi oleh persoalan-persoalan buruk. Persoalan jelek di sekitar kita dan barangkali kita terpancing untuk ikut terlibat, ada yang sedikit, ada yang banyak gitu ya. Lalu puasa inilah tempatnya untuk membersihkan diri dari itu semua mestinya. Nah oleh sebab itu nanti kita bisa mengukur nanti apakah nanti sesudah puasa seperti yang kemarin kita lakukan itu ada gunanya atau tidak puasa itu tergantung bagaimana perilaku kita sebenarnya sesudah itu. Karena di sini kemudian misalnya kita bisa kembali ke jati diri kita sebagai masyarakat yang religius, santun, tidak mau mengambil hak-haknya orang lain tanpa tanpa dasar yang benar gitu. Nah itu sebenarnya tujuan dari puasa yang baru saja kita lakukan. Oleh sebab itu silahkan aja nanti diukur dari situ untuk masing-masing kita, untuk saya, untuk Anda dan untuk yang lain gitu. Terus sih Pak Mahfud, seringkali kalau kita dengar ya ceramah di bulan puasa mengatakan bahwa selama bulan Ramadan ini adalah diklat, pendidikan dan latihan gitu. Jadi sesuatu yang halal aja dilakukan siang hari diharamkan gitu, tidak bolehkan dulu. Nah, tapi puasa ini setiap tahun. Tapi Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak gitu di dunia. Tingkat korupsi masih tinggi Pak Mahfud. Jadi yang salah di mana sebenarnya? Ya mungkin karena puasa itu tidak dihayati ya. Puasa mungkin hanya orang ikut-ikutan itu tadi. Puasanya jalan, korupsinya jalan. Bahkan kalau kita sering tahu kan di dalam agama itu dikatakan pada bulan puasa setan itu diikat gitu ya, sehingga tidak bisa mengganggu manusia. Tapi
Nampaknya manusia banyak yang lebih jahat dari setan. Sudah setan diikat saja setan diikat saja masih. Benar tuh kalau selama bulan puasa setan malah diikat. Betul. Tadi juga Pak Mahfud sudah benar. Pak Mahfud ini ketika bilang setan diikat wajahnya melihat saya. Enggak, itu sebenarnya lebih mengingatkan kita semua kita. Gitu loh. Jadi kita tidak perlu tersinggung ya. Iya, jadi selama ini kita kan selalu kalau buat jahat ya disalahkan setan karena digoda oleh setan. Betul. Harusnya disalahin Pak Mucle. Ya, jangan. Enggak bilang begitu. Nah, kita sekarang ke Pak Tung deh. Pak Tung ini menarik sekali. Sering sekali seminar itu memotivasi orang untuk bisa kaya. Bisa juga cepat kaya. Nah, gimana caranya tuh Pak Tung? Orang sekarang juga ingin cepat kaya tapi dengan korupsi, dengan terima suap. Nah, kaya cara halal aja sebetulnya gampang. Kenapa harus pakai korupsi? Kalau korupsi kan banyak resikonya, ketangkap dan kemudian tadi diikat tadi seperti setan gitu kan ya. Setan lah. Nggak memandang lagi loh Pak, kalau tersinggung melotot ke saya, ampun Pak. Bukan cuma ngelirik doang tadi. Ya, jadi artinya banyak cara-cara yang bisa dilakukan. Nah, terkait dengan pembangunan karakter, Pak Tung. Kalau Pak Tung sendiri melihat selama ini kan Pak Tung ketemu dengan banyak orang. Ya. Di mana sih kesulitannya bagi seorang itu dalam membangun karakter, apalagi moral gitu? Untuk moral seperti yang dikatakan Pak Mahfud tadi ada perlunya jati diri. Problemnya hari ini tidak ada acara ataupun pelajaran secara sistematis untuk mengajar jati diri. Mari kita tes ya. Mari kita tes. Mohon kejujurannya pemirsa, penonton semua yang hadir di studio juga yang di rumah. Saya mau tanya, tolong jawab dengan hati yang bersih, dengan kejujurannya. Saya mau tanya, siapa yang merasa bahwa dalam hati kecilnya Anda adalah seorang yang pemboros? Angkat tangan. Ayo yang merasa pemboros angkat tangan. Ayo. Saya tanya lagi, siapa yang merasa dirinya adalah sebetulnya Anda adalah seorang yang pemarah? Angkat tangan. Oke, siapa yang merasa diri Anda adalah seorang yang pemalas hati kecilnya? Angkat tangan. Siapa yang merasa Anda adalah orang yang kurang teliti? Angkat tangan. Tidak ada obatnya. Jadi apa? Jadi gimana caranya Pak Tung? Loh ini kan jati diri Pak, itu ya. Jadi artinya semua yang sudah menjadi jati diri itu tidak bisa dirubah lagi begitu? Sebetulnya ada obatnya kalau kita tahu cara ngobatinya. Dengan? Pada waktu saya ke sekolah, pada satu hari anak saya kasih soal matematika 10 dan betul cuma 7 saya bilang tolong yang 3 tolong diteliti. Anak saya mendadak ngomong gini, saya ini memang orang yang kurang teliti. Sebentar, jati diri datang dari mana? Oh guru saya yang ngomong. Saya datang ke sekolahnya sampai saya ngomong sama gurunya, Bu, anak saya waktu ngerjakan 3 soal ini pas kurang teliti. Bukan berarti besok kurang teliti atau bahkan dia adalah orang yang kurang teliti. Tapi kalau Anda sudah mulai menghakimi Anda kurang teliti, seumur hidup kurang teliti. Jadi pendidikan karakter mulai dari pendidikan jati diri di sekolah-sekolah. Bukan pendidikan karakter, ayo berbuat baik. No, mulai dari saya adalah orang. Jadi kalau ketika kita mulai memilih, rata-rata orang tidak pernah diajari bahwa dia boleh memilih karakter yang dia inginkan. Istilahnya design your life. Mulai dari karakter seperti apa yang saya inginkan, kompetensi seperti apa yang saya inginkan, bagaimana menanamkan secara sadar. Nah ini mestinya harusnya ada pelajaran karakter yang dimana memang secara awal disuruh memilih karakter apa? Jujur, atau tadi misalnya jujur, terus kemudian apalagi? Hemat dalam mengatur keuangannya, terus kemudian orang yang teliti sebetulnya adalah orang yang sabar, Anda akui dan Anda lakukan. Maksudnya lakukan apa? Banyak orang yang melakukan secara emosi menjadi kenyataan. Kalau Anda nyanyi sesuatu hal yang penuh perasaan, jadi kenyataan itu Anda. Begitu banyaknya penyanyi di Indonesia yang menyanyikan lagu penuh perasaan, jadi nasibnya loh. Betul. Gitu ya Pak ya? Betul. Ayo coba, ayo. Siapa contohnya Pak Tung? Saya enggak tahu misalnya ada lagu Pulangkan Saja, mohon maaf nanti gitu ya. Ada dipulangkan juga itu. Ada yang... Interupsi pimpinan. Kok interupsi? Mohon. Pimpinan, interupsi. Ya silahkan. Kami sudah menanyakan kepada pemirsa apakah setelah bulan puasa korupsi akan puasa juga. Dan jawaban pemirsa ini kami sudah rangkum dalam Inilah Komentar Rakyat. Komentar yang pertama dari Joko Wayang Sumedi. Maybe yes, maybe no. Maybe lah. Ini kebanyakan kumpul sama Pak Mucle ini. Iya. Galau. Oh, galau. Gak tahu yang mana. Jadi plan ya, nggak punya pendirian. Betul. Maybe yes, maybe no. Ya udah. Oke, kita tinggalkan komentar yang pertama. Ada komentar yang kedua dari Cepi Romi. Ya elah, buat lebaran gretong, Bo. You capcus deh. Kalau baca komentar seperti ini rasanya mau cari krim alpukat. Oh, buat ini, buat masker buat gitu campuran ya, jus.
Makanan juga. Ada komentar yang berikutnya, Dinda. Berikutnya dari Yopeng Ho. Oh, ini apanya Koping Ho ya? Ini penggemar Koping Ho mungkin. Ya harusnya sih ikutan puasa juga, tapi pas buka ya korupsi lagi. Begitu tek, itu hidangannya ada proyek fiktif, ada gratifikasi, ada suap. Gimana? Oke, baik. Ini ada komentar yang berikutnya, ada Tofantio. Oh tidak, puasa kan hanya untuk orang yang beriman. Mas senang, Terlalu bersemangat, iya maaf. kalau ada anak-anak muda yang masih beriman. Betul 3, salah 7 ya. Ya begitulah. Sehat, sehat. Ya berikutnya. Aduh. Nah, ini bahasa Mas Mutle aja ini. Oh, ini saya lagi. Lagi yang baca. Ayo nama nguruskan masing-masing pribadi nawelah. Urusan eta mah angin Gusti Allah nu leuwih nyaho. Ngopi heula cuy Iya mah komentar aya wae. Mas senang kalau anak muda suka kopi. Aduh, udah pusing. Terima kasih Mas Mutle dan juga jemput Anda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami Demokrasi. Kami segera kembali. Pilihlah aku jadi pacarmu, yang lain belum tentu setia. Jadi pilihlah aku. Lebaran di sini ya sepi Bu. Biasalah pada pulang kampung semua. Ya udah deh kalau gitu. Iya, cuma aku aja. Sering kita berbuat salah, meski tak disengaja. Karenanya, jadikan Lebaran ini awal saling memaafkan dan silaturahmi. Selamat Idul Fitri. Tidak fit? Atau panas dalam? Sakit tenggorokan? Sariawan? Adem Sari. Dari bahan alami dan vitamin C. Redakan panas dalam. Reaksi cepat. Adem Sari. Baru Rexona Men Adventure dengan formula yang bekerja melindungi 24 jam. Tetap kering sepanjang hari apapun aktivitasmu. Jelajahi serunya petualangan. Rexona Men. Clip to Keep dari Line Star. Zona Memori Best Cuts Group Band Minggu 4 September jam 10 malam. 3 jam non-stop. Dapatkan segala informasi seputar keuangan, gaya hidup, serta update berita terhangat setiap hari tanpa henti. Mulai jam 8 pagi hingga 11 siang. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku melompat seperti melodi yang indah kata cintanya.
Demokrasi, kembali kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Mahfud MD dan Bapak Tung Desemwaringin. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Teman-teman yang telah hadir adalah dari Chelsea Indonesia Supporters Club, Madridista Indonesia, dan Indo Barca. Kita berikan tepuk tangan. Semuanya supporter bola ya. Pakai baju juga warna-warni sesuai dengan klubnya, andalannya masing-masing. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan dan saya ingin ke Pak Mahfud. Pak, menurut pengamatan Anda, sebenarnya ada nggak sih Pak efek dari berpuasa terhadap perilaku para politisi kita? Kalau selama ini, selama bertahun-tahun belakangan ini ya, nampaknya tidak banyak efeknya itu. Adalah mengherankan bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan, inovasi atau kreativitas untuk kegiatan-kegiatan Ramadan yang sangat agamis itu tumbuh di mana-mana, gitu. Tapi saudara tahu secara resmi pula Transparansi Internasional itu mengumumkan tingkat korupsi di Indonesia tidak pernah berkurang dari tahun ke tahun. Jadi kegiatan keagamaan makin meningkat, tapi juga kejahatan terhadap kekayaan negara makin meningkat. Nah, saya tidak tahu, mungkin nanti Pak Tung ya yang bisa, itu apa, itu gejala apa, kok ilmunya ndak jalan ini ya. Mestinya kalau agama makin bagus nih makin bagus. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya berharaplah kalau orang itu supaya takut gitu terhadap akibat-akibat yang pasti akan dia alami dari setiap perbuatan tidak benar itu. Saya kira secara agamis, agama mengatakan itu, karena di dalam agama itu selalu diajarkan ya, di dalam Al-Quran misalnya, maka lihatlah terhadap pengalaman orang-orang yang sudah orang-orang sebelum kita itu, akibat-akibat terhadap yang mereka lakukan. Kalau mereka berlaku tidak baik, korupsi misalnya, itu pasti dia akan mengalami masalah besar di akhir hidupnya. Bagi dia, bagi keluarganya, ketenangan tidak akan diperoleh. Misalnya saya korupsi, atau Anda lah, jangan saya, atau Mocile aja.